Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kehamilan trimester 2. Berikut nama-nama kelompok kami. Definisi: trimester kedua adalah periode kehamilan dari 14 minggu sampai 28 minggu atau 4-7 bulan. Pada trimester ini, organ vital bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak sudah lebih berkembang sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Bayi juga mulai bisa mendengar suara dan menelan. Rambut-rambut kecil bayi akan mulai tumbuh dan tubuhnya juga sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil. Perubahan fisiologis: perut semakin membesar. Setelah usia kehamilan 12 minggu, rahim akan membesar dan melewati rongga panggul. Pembesaran panggul sekitar 1 cm setiap minggu. Pada kehamilan 20 minggu, bagian teratas rahim sejajar dengan pusar atau umbilicus, sendawa, dan buang angin. Hal ini sangat normal karena akibat adanya perenggangan usus selama kehamilan. Akibat dari hal tersebut, perut ibu hamil akan terasa tidak nyaman dan kembung. Rasa panas di perut adalah keluhan yang paling sering terjadi selama kehamilan karena meningkatnya tekanan akibat rahim yang membesar dan juga pengaruh hormonal yang menyebabkan relaksasi otot saluran cerna sehingga mendorong asam lambung ke atas. Pertumbuhan rambut dan kuku. Perubahan hormonal juga menyebabkan kuku bertumbuh lebih cepat dan rambut bertumbuh lebih banyak dan kadang di tempat yang tidak diinginkan seperti di wajah atau perut. Sakit perut bagian bawah. Ibu hamil akan merasa nyeri di perut bagian bawah seperti ditusuk atau tertarik ke satu atau dua sisi. Hal ini karena peregangan ligamentum dan otot untuk menahan rahim yang semakin membesar. Pusing. Hal ini terjadi karena ketika rahim membesar akan menekan pembuluh darah besar sehingga menyebabkan tekanan darah menurun. Hidung dan gusi berdarah. Perubahan hormonal dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke daerah hidung dan gusi selama masa kehamilan akan menyebabkan jaringan di sekitarnya menjadi lebih lembut dan lunak. Payudara. Payudara akan semakin membesar dan mengeluarkan cairan kekuningan yang disebut kolostrum. Puting dan sekitarnya akan semakin gelap dan besar. Bintik-bintik kecil akan timbul di sekitar puting dan itu disebut kelenjar kulit. Perubahan kulit. Perubahan kulit timbul pada trimester kedua dan 3 karena melanosit yang menyebabkan warna kulit lebih gelap. Timbul garis kecoklatan mulai dari pusar ke arah bawah disebut linea nigra. Kecoklatan pada wajah disebut kolosma atau topeng kehamilan. Tanda ini dapat menjadi petunjuk kurang vitamin folat. Stretch mark terjadi karena peregangan kulit yang berlebihan, biasanya pada paha atas dan payudara. Akibatnya adalah gatal. Stretch tidak dapat dicegah, namun dapat diobati setelah persalinan. Pembengkakan. Hal ini sangat normal dan hampir 40% wanita hamil mengalaminya, disebabkan karena perubahan hormon yang menyebabkan tubuh menahan cairan. Uterus. Uterus membesar. Hipertrofi sel-sel otot. Dinding uterus tipis dan lunak. Fetus dapat dipalpasi pada abdomen serta uterus jadi berbentuk oval dan adanya kontraksi Braxton Hicks. Serviks terus memanjang, adanya mukus, plak, dan kelenjar serviks aktif. Vagina dan vulva mengalami perubahan akibat hormon estrogen. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiruan. Tanda ini disebut tanda Chadwick.
Perubahan psikologis. Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan keadaan hormon tinggi. Ibu sudah bisa menerima kehamilannya, merasa gerakan anak, merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Libido meningkat, menuntut perhatian dan cinta, merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian dari dirinya. Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya atau dengan wanita lain yang baru menjadi ibu. Ketertarikan dan aktivitasnya berfokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk peran baru. Tanda kehamilan. Tanda subjektif berupa payudara, frekuensi kemih, gejala-gejala umum, dan weakening. Tanda objektif. Tanda Chadwick, tanda Hagers, tanda Godels, perubahan uterus, ballottement, uterus souffle, kontraksi Braxton Hicks, perubahan abdomen, stri gravidarum, dan pigmentasi. Kebutuhan nutrisi. Makan 2 kali lebih dari biasanya dengan memperhatikan gizinya. Makanan dapat diberikan 4-6 kali untuk makan sesuai dengan kemampuan ibu. Batasi makanan berlemak tinggi. Usahakan makanan dalam komposisi seimbang. Berikan minum setengah jam sehabis makan. Hindari makanan olahan pabrik yang berpengawet dan pewarna. Hindari makanan berkalori tinggi dan banyak mengandung gula. Bagi ibu yang hamil muda, konsumsilah makanan dalam bentuk kering. Tetap beraktivitas dan bergerak. Komplikasi. Hipermesis gravidum, morning sickness, keguguran kandungan, kehamilan dengan deklarasi penyakit trophoblas atau hamil anggur, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Tahap perkembangan. Penampakan eksternal. 16 minggu, kepala masih dominan, wajah terlihat seperti manusia. 20 minggu, terlihat vernik caseosa, terlihat laguno, kaki memanjang dengan sesuai. 24 minggu, tubuh terbaring tetapi dengan berposisi yang sempurna. 28 minggu, tubuh terbaring, keriput dan kemerahan semakin berkurang. Pengukuran mahkota ke pantat. 16 minggu, 11,5 sampai 13,5 cm. 20 minggu, 16 sampai 18,5 cm. 24 minggu, 23 cm. 28 minggu, 27 cm. Perkiraan berat badan. 16 minggu 100 gram, 20 minggu 300 gram, 24 minggu 600 gram, 28 minggu 1100 gram. Sistem muskuloskeletal. 13-14 minggu terlihat gerakan lambat pada tubuh janin. 16 minggu sebagian besar tulang dapat terlihat jelas. 17 minggu refleks menggenggam. 20 minggu sternum mengalami osifikasi. 25 minggu refleks masa baru dapat dilihat. 28 minggu astragalus mengalami osifikasi. Sistem sirkulasi. 16 minggu otot-otot jantung berkembang dengan sempurna. 24 minggu pembentukan darah mengikat dalam sumsum tulang dan menurun dalam hepar.
Sistem gastrointestinal 14 minggu. Gerakan janin menelan telah terjadi 16 minggu. Terdapat mekonium pada usus 17 minggu. Dengan rangsangan oral janin dapat menjulurkan bibir atasnya 20 minggu. Email dan dentin terbentuk 22 minggu. Kedua bibir dapat dikerutkan dengan rangsangan 28-29 minggu. Janin dapat menghisap aktif sebagai upaya mendapat makanan. Sistem pernapasan 16 minggu. Serabut-serabut elastis terbentuk di paru-paru 18 minggu. Gerakan pernapasan dapat terdeteksi 20 minggu. Lubang hidung terbuka kembali 22 minggu. Gerakan nafas diikuti dengan suara yang lemah 24 minggu. Alveolus terbentuk 28 minggu. Terbentuk surfaktan di permukaan alveolus. Sistem renalis 16 minggu. Ginjal pada posisinya mencapai bentuknya yang khas. Sistem persyarafan 16 minggu. Lobus cerebral mulai terlihat 20 minggu. Otak secara keseluruhan terbentuk 24 minggu. Terbentuk selaput khusus korteks cerebri 28 minggu. Tampak visura cerebri. Konvolusi terjadi dengan cepat. Organ-organ indera 16 minggu. Organ-organ indera mengalami perbedaan secara umum 20 minggu. Hidung dan telinga mengalami osifikasi 28 minggu. Kelopak mata terbuka kembali. Sistem genetalis 24 minggu. Testis turun pada cincin inguinal dalam posisi descendent ke skrotum. Tujuan keperawatan pengkajian meliputi data dasar dan riwayat kesehatan ibu, antara lain meliputi identitas, nama, umur, pekerjaan, dan sebagainya. 1. Status pernikahan keberapa. 2. Kunjungan sebelumnya atau berapa kali berkunjung, tempat berkunjung tetap atau pindah, rutin atau tidak, dan seterusnya. 3. Riwayat kehamilan dan persalinan atau kehamilan keberapa, abortus, perdarahan. Riwayat imunitas ibu atau MMR, TORCH, TT. Riwayat penyakit sekarang dan terdahulu. Riwayat alergi makanan dan obat-obatan. Riwayat penyakit dalam keluarga. Riwayat psikososial. Selain pengkajian data dasar pada slide sebelumnya, dilakukan pula pengkajian terhadap A. Aktivitas atau istirahat. B. Integritas ego, menunjukkan perubahan persepsi diri. C. Eliminasi, perubahan pada konsistensi atau frekuensi defekasi. D. Peningkatan frekuensi perkemihan, peningkatan jenis urinasi, hemoroid. E. Makanan atau cairan. F. Nyeri atau ketidaknyamanan, kram kaki, nyeri tekan dan bengkak pada payudara. G. Pernapasan, hidung tersumbat, frekuensi napas meningkat. H. Keamanan, irama jantung janin, gerakan janin. I. Seksualitas. J. Interaksi sosial. Diagnosa, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan dibuktikan dengan tidak nyaman, gelisah, sulit tidur, kepanasan, mual, lelah, merintih atau menangis. Eliminasi dan postur berubah. Tujuan atau kriteria hasil.
Tujuan: setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan status kenyamanan klien meningkat. Kriteria hasil: keluhan tidak nyaman menurun, gelisah menurun, keluhan sulit tidur menurun, keluhan kepanasan menurun, mual menurun, merintih menurun, pola eliminasi membaik, postur tubuh membaik. Intervensi perawatan kenyamanan. Observasi. 1. Identifikasi gejala yang tidak menyenangkan. 2. Identifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaannya. 3. Identifikasi masalah emosional dan spiritual. Terpautik. 1. Berikan posisi yang nyaman. 2. Berikan kompres dingin atau hangat. 3. Ciptakan lingkungan yang nyaman. 4. Berikan pemijatan. 5. Berikan terapi akupresur. 6. Dukung keluarga. 7. Diskusikan mengenai situasi dan pilihan terapi. Edukasi. Jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi atau pengobatan. 2. Ajarkan terapi relaksasi. 3. Ajarkan latihan pernapasan. 4. Ajarkan teknik distraksi dan imajinasi terbimbing. Kolaborasi. Pemberian analgesik jika perlu. Kehamilan trimester 2. Kehamilan trimester 2 mengakibatkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis seperti perubahan payudara disebabkan estrogen meningkat, perubahan jaringan mamae, suplai darah meningkat, payudara membesar dan tegang, mengakibatkan gangguan rasa tidak nyaman, dan uterus membesar disebabkan desakan pembesaran rahim, menurunnya kapasitas kandung kemih, mengakibatkan inkontinensia urin. Lalu perubahan psikologis disebabkan kurang pengetahuan, akses pelayanan kesehatan sulit dijangkau, mengakibatkan resiko proses pengasuhan tidak efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.